Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada Ramadan yang ke-6 ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur yang berbahagia, pada zuhur hari ini kita coba bahas surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yurid wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa Ramadan yang akan membuat kita menjadi orang takwa itu adalah ayyaman ma'dudat, beberapa hari berbilang-bilang. Tafsir dari ayyaman ma'dudat itu syahrul Ramadan, sebulan-bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan ini nanti 29 atau 30, itu semuanya Ramadan. Oleh sebab itu tidak boleh ada jemaah kita yang puasanya tidak sebulan Ramadan. Misalkan di awal Ramadan dia berniat dapat puasa besok agak 15 hari jadilah. Nah, kalau ada jemaah kita yang kayak begini, pasti puasanya tidak akan menggiringnya menjadi orang yang takwa. Dan puasa yang 1 bulan ini itu diancam keras kalau ada yang membukakannya. Man aftara yauman bi ghairi uzrin wala maridin la yaqdu anhu walau saumid dahri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang membatalkan 1 hari dari hari Ramadan tanpa uzur, tanpa ada sakit, maka 1 hari itu tidak bisa dibayar walaupun 1 tahun membayarnya. Jadi yang bisa bayar ini hanyalah nanti orang sakit dan dalam perjalanan. Maka untuk orang yang sudah balik, Ramadan itu tidak bisa suka-suka, harus disiplin. Syahrul Ramadan harus kita tegakkan. Yang kedua, paman kana minkum maridun aw ala safarin, bari yang sakit dan dalam perjalanan. Dalam ilmu fikih, sakit yang moderat baginya berpuasa. Sakit yang ada masyaqah baginya puasa. Masyaqah itu dalam kita ada kesulitan. Musafir yang ada masyaqah baginya berpuasa. Maka kalau kita buat contoh dalam waktu yang relatif singkat ini, misalkan ada kita yang dirawat di rumah sakit, kemudian dipasang infus, oksigen dan lain sebagainya. Oleh dokter dibilang ibu tidak boleh berpuasa karena nanti kekurangan cairan. Tapi kan saking fanatiknya dia, dah kan mati juga, puasa juga dia. Itu namanya bunuh diri jemaah yang berbahagia. Karena secara ada moderat bagi dia berpuasa. Tapi kalau ada jemaah kita yang pilek dia, kebetulan buka puasanya. Tanya apa bu, bukan? Waduh pilek saya hanya ke kedainya bolak-balik 7 kali sehari. Itu artinya tak ada moderatnya, tak ada masyaqahnya. Jadi ada moderatnya, ada masyaqahnya. Musafir juga gitu, ada moderat dan ada masyaqahnya. Saya kebetulan waktu masih aktif di UIN kemarin itu bolak-balik ke Jakarta, ada yang pagi-pagi pulang sore. Ya alhamdulillah tidak ada perlunya puasa, tidak ada perlunya membuka. Kenapa? Dari rumah saya diantar oleh anak ke bandara pakai AC.
Naik pesawatnya pakai AC, nanti saya sewa taksi ke hotel yang dituju pakai AC, sampai di hotel dituju juga pakai AC. Rasanya tidak ada masakoh. Tapi mungkin bagi bapak ibu yang pemabuk itu ada masakohnya. Saya lihat orang mabuk ini kayak orang demam, orang sakit. Bagi ibu yang masakoh silakan berbuka. Tapi kalau yang tidak ada masakoh jangan berbuka. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang sakit yang tidak mungkin sembuh. Kalau sekarang disebut namanya komplikasi. Kalau ada kita yang sudah sakit komplikasi, itu obatnya cuma balik papan, jemaah berbahagia. Jadi tidak bisa ditunggu lagi itu. Jadi tidak usah ditunggu mati baru dibayar fidyahnya. Waktu bulan Ramadan bayar fidyahnya. Kalau bekerja berat yang secara akal sehat tidak mungkin berpuasa, bayar fidyah. Bagaimana? Ta'am miskin. Ta'am miskin itu memberi makan fakir miskin. Satu mud yang dalam bahasa Arab itu sama dengan satu so itu sama dengan 4 mud. Artinya 1/4 fitrah, 2,5 tekong. Diantarkan kepada fakir miskin yang berpuasa dan dibilangkan kepadanya, ini saya antarkan 2,5 tekong adalah sebagai fidyah dari orang tua saya. Dan itu diantar pada setiap hari jam memasak. Kalau nanti kita beli cendol, lebihkan segelas antarkan dengan dia. Kalau nanti kita buat sambal, lebihkan agak 2 potong daging, kasihkan dengan dia. Yang cendolnya, yang dagingnya paman tatawwa'a. Tatawu amma sunat, di mana orang yang membuka orang puasa dia mendapat pahala seperti dibukakannya, kemudian dia diampuni dari dosanya, dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu terjadi kalau membayar fidyahnya benar. Tapi kalau membayar fidyah dikumpulkan, diantarkan, itu bukan untuk ta'am miskin, untuk hari raya nanti dibeli baju hari raya dia yang kita berikan, atau kita kasih uangnya, kasih uang dibelikan lato-lato nanti oleh anaknya uang yang ibu kasih itu. Oleh sebab itu membayar yang benar dibayar dengan beras sehingga dapat makan. Sering saya ditanya oleh jemaah, boleh enggak pakai nasi ramas Pak Ustaz? Boleh. Diberi untuk berbuka dan diberi untuk sahur, karena tujuannya berbuka dan bersahur. Karena orang miskin ini dikasih 2,5 tekong, separuhnya untuk berbuka, separuhnya untuk sahur. Cukup itu jemaah, malah berlebih jemaah. Tapi ada yang banyak benar makannya Pak, orang miskin itu makannya banyaknya. Kenapa? Karena kerjanya keras dan dia bertumpu pada makanan pokok. Sedangkan kita kerjanya tidak keras, makanan tambahan kita terlalu banyak. Kemudian berikutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu berpuasa, in itu kemana perginya? Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang dalam perjalanan, bagi mereka yang yutikuna, berpuasa di bulan Ramadan lebih tinggi nilainya daripada membayar fidyah. Membayar fidyah lebih tinggi nilainya daripada membayar qada. Membayar qada lebih tinggi nilainya daripada membayar fidyah. Sedangkan membayar fidyah hanya diperuntukkan kepada orang yang tidak mungkin berpuasa Ramadan dan tidak mungkin membayar qada. Itu rumusnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka yang sering ditanyakan dengan saya, bagaimana wanita yang menyusukan dan hamil? Kalau kita baca kitab fikih itu banyak pendapatnya tu. Tapi kalau kita balik ke ayat ini tidak banyak pendapatnya. Balikkan aja. Ibu menyusukan anaknya pada umur 2 bulan Ramadan ini. Nipasnya pasti sudah habis. Tetapi kalau ibu berpuasa pasti anaknya berpengaruh. Kalau anak itu demam, kalau ditanya kita yang sudah pernah coba punya anak ni, mana yang enak, anak demam atau emaknya demam? Pasti jawabnya lebih enak emaknya demam daripada anak demam. Kenapa? Kalau emaknya demam tahu perutkah yang sakit, kepala yang sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau anak yang demam tak tahu kita mana yang sakit. Yang penting dia menangis semalam tu, seisi rumah tak bisa tidur dibuatnya jemaah yang berbahagia. Maka silakan ibu berbuka. Tapi kalau di Ramadan tadi umurnya sudah 2 bulan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, berarti sudah 7 bulan. Dia sudah dikasih makanan tambahan dan kita sudah boleh bayar fidyah tatkala anak sudah tidak tergantung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.